Nah, saya akan jawab sambil kemudian saya akan lanjutkan materinya dulu. Bahwa ini adalah dunia perdagangan internasional. Dan untuk menjaga image masing-masing perusahaan atau bahkan mungkin negara yang tergabung, semuanya kan harus dicantumkan di dalam kontrak ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang memang bersedia bergabung dan kemudian bersedia untuk membagi data apa saja yang harus dibagi, apa yang tidak, itu semuanya harus dicantumkan di dalam kontrak. Tadi saya bilang sih tidak semua data harus dicantumkan. Nah, kalau kemudian ada kekhawatiran, kalau kemudian ada yang curang bagaimana? Nah, oleh karena itu saya akan masuk dulu ke materi berikutnya dulu, sekaligus nanti akan kembali lagi ke menjawab pertanyaan Venda. Oke. Nah, saya akan masuk ke dalam manajemen kontrak, ya. Kan sudah bisa lihat ya, paper yang saya share ya. Nah, saya akan mulai dari pengertiannya. Ini pengertian yang memang berbeda dengan pengertian di dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa. Saya ulangi lagi, materi ini saya ambil dari dokumen suplemen Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh LKPP. Oke, contoh yang tadi saya sampaikan, perdagangan internasional mengenai OPEC ya. OPEC sekali lagi adalah di situ organisasi dari negara-negara penghasil minyak atau bahkan negara-negara produsen minyak, negara-negara pengekspor minyak. Dulu kita masuk tapi sekarang sudah tidak lagi. Nanti kita akan kembali lagi ke sana. Tapi intinya bahwa saya sekarang beralih semua yang tadi kita diskusikan, semua agen, semua pihak yang terlibat dalam networknya suatu perusahaan yang tergabung dalam supply chain management agar dia berjalan sesuai dengan proses bisnisnya, semuanya dilakukan dengan perjanjian. Nah, perjanjian itu bentuknya adalah kontrak. Ya, kalau secara hukum namanya kontrak. Nah, kontrak di dalam pengertian yang sudah diakui secara internasional adalah sebuah perjanjian hukum, ya, sebuah perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih yang bermaksud untuk membuat suatu hubungan resmi yang berlaku menurut hukum. Nah, kalau di awal tadi saya contohkan adanya oligopoli dengan kesepakatan. Nah, kesepakatan itu harus dituangkan dalam perjanjian hukum. Nah, perjanjian hukumnya, mungkin saya sekarang bertanya ya, kalau misalnya ada di antara kalian membuat perjanjian, antar teman misalnya ya, kemudian perjanjian itu ditulis dalam kertas dan kemudian diberikan materai, dan masing-masing pihak yang terlibat di situ menandatangani di atas materai itu. Menurut kalian secara hukum sah nggak? Kan sudah ada materainya, Pak. Tapi makanya pertanyaan saya, kalau ada perjanjian yang dilakukan antar teman ya, kemudian ditandatangannya di atas materai, menurut kalian itu termasuk dokumen hukum nggak? Perjanjian ya, yang secara hukum nggak? maksudnya kan dikatakan bahwa adanya materai itu nanti jadi kalau dibawa ke ranah hukum dia bisa diajukan gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak ada kan nggak bisa. Jadi bisa dikatakan sah sih, Pak. Oke, nanti saya jawab nanti ya, sekaligus jawab pertanyaan yang pertama. Nah, semua yang tadi kita bahas di awal, bahwa semua yang terlibat dalam supply chain itu dari pemasok, kemudian yang menyediakan gudang, delivery, kalau misalnya ada retailer atau kemudian ada lagi yang pihak-pihak lain terlibat di situ, semuanya itu melakukan prosesnya harus dilakukan dengan perjanjian. Dan perjanjian itu agar sah dia harus disebut sebagai perjanjian hukum. Agar kalau terjadi sesuatu, hubungan yang resmi di antara mereka itu bisa dilakukan proses secara hukum. Itu ya. Sebelum nanti kita masuk ke dalam perjanjian sesuai atau kontrak sesuai dengan pengadaan barang dan jasa. Nah,
sebelum membuat kontrak ya, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah dua pihak atau lebih yang membuat kontrak itu harus sepakat. Nah, kalau sepakat itu dalam bahasa hukum adalah penawaran dan penerimaan. Ada satu pihak yang menawarkan sesuatu, ada pihak lain yang menerima sesuatu itu. Gitu. Nah, kalau misalnya ada tawaran dan kemudian pihak yang diberikan tawaran itu tidak bersedia 100%, kemudian diubah, disepakati sesuai dengan kesepakatan, itu boleh. Yang penting bahwa ada tawaran, ada proposal, kemudian ada pihak yang menangkap dan bersedia, tapi dengan catatan, dengan syarat, barulah kemudian dibuatkan kontrak. Jadi proses pertamanya adalah diskusi secara lisan. Oke, jadi yang proses pertama ini, penawaran dan penerimaan ini adalah diskusi secara lisan. Ya, dan kemudian setelah diskusi secara lisan itu sepakat, maka barulah itu menjadi dasar untuk dibuatkan kontrak. Kembali lagi kalau contoh yang tadi pertanyaan, Pak, kalau misalnya datanya ini nggak mau gimana? Nah, nanti data yang boleh, yang tidak boleh, data mana saja yang harus di-share, itu harus tertulis. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang bergabung dan kemudian keberatan datanya di-share, ya perlu dicantumkan dalam kontrak. Sepanjang semuanya sepakat, boleh itu dilakukan. Jadi artinya memang tidak semua data harus di-share. Sepakati sajalah yang perlu di-share. Itu dulu ya. Ada dasar penawaran dan ada penerimaan. Ada offer dan ada acceptance. Nah, yang kedua ada pertimbangan. Pertimbangan itu kalau kembali lagi kepada ekonomi mikro tadi, ada 3 tujuan yang harus dicapai. Ini adalah keuntungan yang maksimal disertai dengan biaya yang minimal. Jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya adalah maximize profit cost. Dan kemudian ditambah satu lagi apa? Maximize utility. Jadi kepuasannya harus maksimum, biayanya harus minimum. Itu menjadi konsiderasi, menjadi pertimbangan. Bahwa mereka sama-sama melakukan kontrak, bersedia melakukan kontrak karena sama-sama akan mendapatkan keuntungan yang seperti mereka harapkan. Ya, itu pertimbangannya. Kemudian kompetensi. Nah, kompetensi itu artinya ada pihak-pihak yang sesuai dengan posisi. Ada penjual, ada pembeli. Penjual dan pembeli itu masing-masing sudah tahu peranan masing-masing. Masing-masing sudah tahu hak dan kewajibannya. Nah, hak dan kewajiban itulah yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen kontrak itu. Nah, kemudian mengenai dokumen yang bukan perdagangan ya, secara yang disebut sebagai orang yang cakap, kok bahasa hukumnya Indonesia dianggap secara hukum itu cakap, atau dalam bahasa ini adalah seseorang yang umurnya di atas 21 tahun. Jadi yang cakap secara hukum minimal usianya 21 tahun. Kurang dari 21 tahun tapi yang bersangkutan sudah menikah. Ya, jadi itu. Kalau kita bicara mengenai kompetensi para pihak, kalau kita bicara mengenai perdagangan tadi, apakah dia pembeli, apakah dia penjual, dan hak dan kewajiban pembeli, hak dan kewajiban penjual itu apa? Tahu. Jadi orang yang membuat kontrak itu sudah harus tahu posisinya. Kenapa? Karena kembali lagi yang nomor 2 pertimbangannya, agar masing-masing mendapatkan tujuannya. Keuntungan yang maksimum, kepuasan yang maksimum itu sama-sama. Jadi ada keadilan di sana sehingga masing-masing untuk menyusun bersama-sama. Ya. Dan tadi kalau kontrak secara umum yang dilakukan di ya terutama bahwa kontrak itu bisa ditandatangani oleh seseorang yang usianya minimal 21 tahun. Boleh kurang dari 21 tahun dengan syarat yang bersangkutan sudah menikah. Oke. Nah, kemudian
unsur yang menjadi dasar suatu dokumen perjanjian atau kontrak itu menjadi legal, harus ada legalisasi oleh aparat yang berwenang. Dalam hal ini adalah notaris atau pengadilan. Jadi kalau misalnya tadi saya tanya, kalau misalnya ada perjanjian antar teman ditandatangani di atas kertas, nah kalau di dalam bahasa hukum Indonesia, dokumen perjanjian yang ditandatangani saja itu disebut sebagai dokumen perjanjian di bawah tangan. Artinya kalau nanti terjadi perselisihan di pengadilan, bisa jadi berubah posisinya, tidak kuat. Nah, posisinya akan menjadi kuat setelah dokumen yang ditandatangani di atas meterai itu dan disahkan oleh notaris. Jadi notaris itu posisinya sebagai saksi. Jadi kalau kemudian ada dokumen yang ditandatangani antar teman meterai, secara hukum itu belum sah. Kalau di Indonesia ya, itu namanya, nanti kami sambil belajar mengenai hukum, itu namanya adalah dokumen perjanjian atau kontrak di bawah tangan. Tahu ini Pak. Iya. Jadi sama aja gini. Iya. Mohon maaf ya, kalau misalnya kalian yang muslim misalnya ya, nanti kalian misalnya nikahnya siri. Nah, nikah siri itu secara keyakinan umat muslim kan sah. Ya kan? Tapi secara hukum tidak. Gitu kira-kira analognya. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada perjanjian di atas meterai, itu kok di bawah tangan kan tangan sebenarnya siri itu. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Ini saya menyampaikan ini saja ilustrasinya. Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada nikah siri, itu secara hukum tidak sah. Mungkin kalian lebih ngerti dari saya ya. Tidak, secara hukum tidak sah. Sama aja, kalau ada perjanjian yang ditandatangani di atas meterai, itu sah. Tapi sah bukan atau belum secara hukum. Secara hukum, dia akan sah kalau sudah dilegalisasi oleh notaris atau oleh pengadilan. Nah, tadi saya sampaikan, kalau oleh pengadilan bisa jadi gini, misalnya sudah ada nih perjanjian antar teman ya misalnya. Tapi kemudian teman yang baik ini berselisih misalnya. Nah, kemudian setelah berselisih disidangkan, dibawa ke pengadilan, kemudian disidangkan. Nah, nanti dari hasil sidang itu kemudian bisa membatalkan perjanjian itu. Dan perjanjiannya akan diulang lagi. Nah, bisa begitu. Kenapa? Karena dia nggak kuat. Ya, jadi kalau misalnya kemudian ada perjanjian di atas meterai dan kemudian sudah disahkan oleh notaris, dibawa pengadilan, maka pihak yang mempersoalkan itu akan kalah di pengadilan karena perjanjiannya sudah kuat secara hukum. Gitu. Ya, ini juga pengalaman bagi kalian semua. Nanti kalau misalnya kalian sedekat apapun, sebaik apapun hubungan antar teman, misalnya ada di antara kalian itu saling pinjam meminjam, sedapat mungkin mohon kalian juga sertai dokumen. Jangan cuma saling percaya dengan WA setuju langsung ditransfer gitu. Kalau bisa kalian ada bukti. Buktinya salah satu adalah dengan perjanjian dengan meterai. Tolong dong kamu buat perjanjian di atas meterai, kamu pinjam saya sekian rupiah gitu. Enggak perlu. Jangan sampai nah, itu bisa nanti menjadi merugikan salah satu pihak. Nah, jadi artinya kalau dokumen yang sudah ditandatangani di atas meterai itu sah, tapi sah di bawah tangan namanya. Sama aja kalau nikah siri itu sah, tapi itu nikah di bawah tangan namanya. Secara hukum belum sah, gitu. Jadi artinya kalau masih kemudian nanti pasangan itu punya anak, nah anaknya secara hukum tidak bisa dibuatkan akte kelahirannya nggak bisa. Nah, kalau kondisi seperti itu anak-anak yang lahir dari perkawinan siri biasanya bisa dibuatkan akte kelahiran, tapi yang dicantumkan namanya hanya nama ibu, bukan nama ayah dan ibu.
Ini untuk informasi kalian juga ya. Nanti mohon berhati-hati mengenai ini. Kok nanti kalian jadi memang tidak direkomendasikan kalian ya. Jadi agar nanti anak kalian itu bisa diakui secara hukum. Contohnya itu yang macam perkawinan siri dianggap sah, tapi belum secara hukum, gitu. Itu nanti membedakannya begitu. Nah, terus kemudian ini menjadi pertanyaan jika dalam membuat kontrak itu ada asas-asas. Yang pertama asasnya adalah kebebasan. Ini bahwa siapapun itu levelnya baik apapun posisinya boleh melakukan atau membuat itu boleh. Itu namanya azas kebebasan. Ya, melakukan kontrak. Nah, yang kedua, kontrak itu bisa kalau masing-masing pihak sudah sepakat. Nah, sepakat itu ya konsensus. Konsensus itu berarti dari satu pihak. Jadi masing-masing pihak, semua pihak sudah harus sepakat. Itu namanya konsensus. Konsensualisme. Jadi kontrak itu bisa dibuat sepanjang semua sudah sepakat. Ya. Dan kemudian kembali lagi kepastian hukum. Saya ingatkan ya, kepastian hukum tidak sebatas tanda tangannya di atas meterai, tapi kemudian sudah juga di situ disaksikan oleh di sini apa berwenang yang lebih mudah adalah notaris. Ya, jadi tanda tangannya notaris, tanda tangan depan notaris itu secara hukum akan menjadi sah, akan menjadi kuat. Kalau ada salah satu pihak yang menggugat, maka dengan bukan hanya perjanjian yang sudah ditandatangani di atas meterai dan disahkan oleh notaris, maka yang itu pasti akan kalah. Harus ada kepastian hukum. Tapi di sini penjelasan mengenai dapat diartikan bahwa kalau misalnya pihak-pihak itu perjanjian, sudah harus dipastikan nih posisinya dia sebagai penjual. Nah, hak sebagai penjual apa? Kewajiban penjual itu harus tertulis dengan pasti. Pembeli itu posisinya apa? Haknya apa? Tanggung jawabnya apa? Ya, itu semuanya harus tertulis. Nah, kalau tadi saya pertanyaan Venda mengenai data yang di-share apa? Kepastian hukum lah yang digunakan di situ. Kalau dia yang pertama sudah sepakat, dia menggunakan yang asas kedua, sepakat secara lisan. Nanti kalau kamu kerjasama dengan saya, data yang di-share harusnya ini. Nah, itu kemudian dicantumkanlah yang di nomor 3. Harus tertulis nomor 3. Dan kemudian harus nomor 4. Bahwa waktu dia juga harus tertulis itu, dan itu harus disertai. Kalau dia memang punya datanya ini, dan dia secara lisan sudah bersedia, itu pun harus dilakukan juga. Jadi artinya tidak ada yang namanya kemudian dalam bahasa sehari-hari itu tidak ada dusta di antara kita. Ya kemudian sudah sepakat nih datanya ini, itu nggak bisa. Karena kita bicara mengenai dokumen perjanjian. Ya, saya menyampaikan adalah sebagai konsep awal ya, bahwa kok kita membuat kontrak, yang pertama siapa bebas membuat kontrak. Tapi syaratnya apa? Sudah sepakat dulu. Nanti tidak saja jangan membuat kontrak. Dan kemudian sudah tanda tangan itu nggak bisa. Ya, jadi artinya kalau tadi kita bicara mengenai supply chain management, mengenai data sharing, dia sudah bersedia masuk di situ dan dia sudah tanda tangan, sudah komit dengan isi perjanjiannya. Dan memang penting ya, harus ada itikat baik. Nggak boleh kita sembunyi-sembunyi ada data yang boleh. Atau awalnya iya, kemudian tidak. Itu pun nggak bisa dilakukan seperti itu ya. Kalau
kontraknya itu sudah mengikat secara hukum. Makanya gini, kalau misalnya kalian memang katakanlah nanti misalnya kalian setelah punya rumah gitu ya, kemudian waktu kalian itu beli rumah itu dengan KPR dari salah satu bank, tolong dipastikan di situ bahwa waktu kalian beli rumah itu pasti belum langsung dapat sertifikat. Nah, pastikan di situ bahwa ada satu klausul setelah kalian lunas misalnya atau sekian tahun setelah proses, sertifikat harus sudah keluar. Nanti kalian pastikan itu ada di dalam klausul perjanjiannya. Kenapa? Banyak kasus developer yang nakal. Ya, ada juga sampai yang sudah lunas tapi sertifikatnya belum keluar, tapi ternyata tanahnya masih tanah bermasalah misalnya. Ya, jadi kepastian hukum dan etikat baik itu memang harus tertulis. Jadi kalau ada apa-apa, nanti kalian bisa juga melakukan komplain gitu. Nah, yang terakhir adalah asas kepribadian. Yang disebut dengan asas kepribadian itu adalah bahwa perjanjian itu mengikat secara hukum. Kalau ada pihak-pihak lain yang kemudian mengingkari isinya, yang dituntut adalah nama, jadi pribadinya, dan jabatan yang tertulis di situ. Kalau misalnya katalah nama saya Yonatan, jabatan yang tertulis dalam kontrak adalah sebagai pejabat pembuat komitmen misalnya. Nah, nanti yang dipersoalkan adalah saya sebagai pejabat pembuat komitmen. Tapi saya sebagai dosen itu nggak bisa digugat. Itu. Karena nggak tertulis dalam kontrak. Itu namanya asas kepribadian. Jadi yang betul-betul tertulis sajalah yang bisa diperkarakan. Itu mengenai asas waktu membuat kontrak. Nah, ini mengenai syarat suatu kontrak itu sah. Yang pertama gini, kalau contohnya tadi, menikah secara siri itu sah. Ya, nah ini pun sama. Kalau kalian dengan teman, tadi contoh saya apa ya? Misalnya, tadi yang saya kasih contoh apa ya? Kalau misalnya kalian berpacaran terus kemudian kalian saling mengikat janji, tidak ada saksi kan? Kalian hanya berdua saja janji ini misalnya. Nanti setelah saya selesai kuliah, saya akan menikahi kamu misalnya, gitu ya. Itu komitmen berdua, tidak ada saksi. Secara hukum itu pun berlaku sebenarnya. Kesepakatannya sudah terjadi, gitu ya. Kesepakatan itu sudah terjadi. Tapi kan kemudian tidak disebutkan kontrak, ya. Tapi artinya bahwa kalau kita bicara mengenai kontrak yang sah itu, yang pertama adalah kesepakatan. Meskipun kesepakatannya baru diucapkan lesan, belum tertulis. Ya, yang pertama itu. Nah, kemudian syarat sahnya adalah bahwa suatu kontrak itu dibuat oleh orang-orang yang cakap secara hukum. Tadi saya sudah sampaikan. Orang-orang yang cakap secara hukum itu, dia dari sisi umur di atas atau minimal 21 tahun. Kemudian kalau dibilang cakap secara hukum, dia tahu posisinya. Posisinya sebagai pembeli misalnya, dia bisa menuangkan hak dan kewajiban sebagai pembeli dalam dokumen itu. Atau kalau dia posisinya sebagai jual, dia pun jadi itu apa? Dituangkanlah di dalam dokumen kontrak itu. Itu yang disebut sebagai kecakapan untuk membuat suatu persetujuan. Jadi di sini kan hubungannya harus seimbang. Sama-sama harus mendapatkan keuntungan yang seimbang, kepuasan yang seimbang, yang maksimal di sini ya. Nah, kemudian suatu kontrak itu sah kalau dia mencantumkan tujuannya spesifik. Jadi suatu hal tertentu itu maksudnya dia harus spesifik. Kalau kita bicara mengenai data, misalnya sharing data, datanya itu disebutkan spesifik, yang boleh, yang tidak boleh, yang ini, itu dia harus spesifik. Tidak boleh datanya umum, ya. Jadi artinya kalau dokumen itu, contohnya tadi adalah dokumen mengenai perjanjian antara bank dengan nasabah untuk pembelian rumah. Jadi kemudian kontraknya itulah mengenai kontrak atau perjanjian
kontrak pinjaman kredit kepemilikan rumah. Itu kan spesifik. Dan nanti spesifiknya lagi adalah kredit kepemilikan rumah atas nama siapa, rumahnya di mana, alamatnya di mana. Itu spesifik. Itu namanya adalah suatu hal tertentu. Jadi nanti kalau terjadi sesuatu, misalnya gagal bayar segala macam, rumahnya akan disita, kan rumahnya sudah spesifik. Oh, rumahnya ini di jalan ini, ya itu. Terakhir itu adalah suatu sebab yang halal. Nah, yang disebut dengan suatu sebab yang halal itu adalah yang pertama adalah perjanjian itu tidak boleh melanggar undang-undang. Ya, nggak boleh melanggar undang-undang. Jadi semuanya harus sesuai dengan hukum. Kemudian tidak boleh ada namanya perjanjian itu yang sifatnya merugikan masyarakat. Tadi saya bilang bahwa tujuannya harus 3 hal. Biayanya minimal, keuntungannya maksimal, ya, kepuasannya maksimal. Itu kan semuanya positif, baik ya. Nggak boleh melanggar hukum, kemudian membuat keributan di masyarakat, mengganggu ketertiban umum, itu nggak boleh. Apalagi kemudian perjanjiannya adalah, mohon maaf nih, di situ isinya adalah mengenai hal-hal yang berbau asusila. Itu nggak boleh. Secara hukum itu tidak halal. Mungkin kalian ngerti maksudnya ya. Hal itu bahwa dia tidak melanggar hukum, dan kalau kita bicara mengenai etika, bahwa itu tidak melakukan hal-hal yang tidak etis, tidak hal-hal yang di luar asusila. Itu nggak boleh. Ya. Nah, terus kemudian, nah saya berterima kasih bahwa di dalam tugas kelompok yang kalian sudah kumpulkan, sebagian sudah mencantumkan syarat-syarat kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Jadi ini sudah tercantum dalam tugas kelompok kalian, ya, sehingga saya tidak akan jelaskan. Ada yang silakan di halaman 33. Dan ini saya sudah terima juga format kontrak itu seperti apa sih, kan sudah menampilkan contoh-contoh yang baik. Terima kasih, kalian sudah bekerja keras, saya yakin, untuk mencarikan format itu. Ini bahwa kontrak itu yang pertama isinya pendahuluan, yang kedua bagian isi, yang ketiga penutup. Nah, bagian pendahuluan, atau mungkin saya langsung ke bawahnya ya. Ini bagian pendahuluan atau pembukaan itu yang pertama isinya judul kontrak. Kontraknya apa? Misalnya mengenai surat pesanan. Nah, surat pesanan nomor berapa, tanggal berapa. Nanti ada kalimat pembukaannya, pesanan dari mana ke mana. Itu nanti kita bicara mengenai para pihak yang terlibat dalam kontrak, kemudian latar belakangnya. Nah, kemudian mengenai isi. Di situ isinya adalah bahwa para pihak telah sepakat dan setuju mengadakan kontrak sesuai dengan objek kontrak. Itu harus selalu ya, kalau kita bicara kontrak itu kalimat pertamanya adalah bahwa setelah disebutkan para pihak, berarti mereka sudah disebutkan posisinya, para pihak itu setuju. Nah, setujunya apa, nanti disebutkan di bawahnya, apa saja. Ya, harus dibuat lebih rinci, lebih spesifik, lebih disebutkan hak dan kewajibannya di sana apa. Disebutkan waktunya, jadi kapan berlakunya. Kontrak. Kemudian terakhir, bunyinya begini, bahwa pihak-pihak yang melakukan tanda tangan itu menandatangani kontrak itu secara sadar, tidak dalam paksaan. Nah, itu harus tertulis di sana. Ya. Jadi mereka sadar, tidak ada paksaan. Itu nanti dampaknya, hubungannya adalah kepada itikat baik. Ya. Kalau dia sadar, tapi itikatnya tidak baik, nanti soalnya ada di belakangnya, bahwa pihak-pihak yang melakukan tanda tangan dalam kontrak itu adalah sadar, tidak dalam paksaan. Kemudian di belakangnya, apabila dalam perkembangannya atau terbukti pihak yang tidak memberikan informasi yang semestinya, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kira-kira bunyinya begitu. Jadi artinya kalau dia sadar,
tidak beritikat baik, nanti dia akan terkena juga pasal itu. Dia terbukti bersalah, harusnya dia bersedia ABC tapi ternyata tidak bersedia gitu ya, nanti dia akan kena hukumannya dan itu bisa dipidana. Nah setelah itu kemudian pihak-pihak yang berwenang itu akan meterai, dan tadi saya bilang bahwa secara hukum akan sebagai dasar untuk bukti di pengadilan kalau kemudian disahkan oleh notaris. Jadi sama juga, nanti begitu melakukan pinjaman KPR ke bank untuk kepemilikan, setelah kalian tanda tangan dengan bank, pasti nanti akan melegalisasi. Nanti ada nomornya berapa, itu sudah sah. Ya. Nah, itu adalah materi-materi kita mengenai manajemen kontrak. Di belakang tidak jelas syarat-syarat umum kontrak, kemudian syarat-syarat khusus kontrak itu sebagian di dalam tugas kelompok kalian. Jadi kita sampai di sini, kita masih punya waktu bagi kalian yang akan bertanya. Sekaligus saya confirm lagi, Pemda mudah-mudahan ya bahwa kontrak itu harus dibuat dengan itikat baik. Sudah sepakat dokumen yang harus di-share ini. Dalam perjalanan tidak mau men-share dokumen itu nanti akan bisa dipidana. Ya, jadi syaratnya harus ada kesepakatan bersama, adar, tidak ada paksaan, dan kemudian memiliki barulah kemudian bisa dilakukan dengan kontrak antara semua pihak yang terlibat di situ. Oke. Masih punya waktu 10 menit bagi kalian yang akan bertanya. Terus kemudian mohon kalian cek tadi Venda, Akdan, Niken. Ini tadi kalian sudah menjawab pertanyaan saya. Kalian tadi sudah akan berhak tambahan tugas 2, kecuali Venda yang sudah bertanya dan menjawab. Terus kemudian tolong dicek ke nomor-nomor kalian GoPay. Pada saat break tadi sudah berhasil mentransfer ke GoPay kalian sebagai apresiasi saya ke kalian, tapi jangan dilihat nilainya. Ini saya hanya memberikan apresiasi untuk kalian yang aktif dalam kelas sebagai ini saja, sebagai penyemangat kalian untuk kami. Pak, izin bertanya. Silahkan. Iya Pak, tapi ini mengenai supply chain tadi Pak. Boleh. Itu kan ada beberapa tantangan supply chain, itu salah satunya ketidakpastian Pak, kayak ketidakpastian permintaan, pasokan, sama internal. Nah sebenarnya itu kan kalau misalnya arah ke resiko Pak, dan harus ada mitigasi yang dibikin biar ntar bisa lebih siap untuk menghadapi resiko itu. Nah sebenarnya resiko-resiko yang ada ini tuh itu milik penyedia atau milik yang mencari kebutuhannya itu Pak. Kalau dari contoh Bapak tadi kan PKN STAN, sebenarnya itu tuh resiko yang dimiliki oleh PKN STAN atau penyedianya Pak? Makasih. Oke. Jadi gini, kalau tadi kan ada ketidakpastian, ada tantangan ya, itu nanti arahnya bahwa di semua kegiatan itu akhirnya harus dilakukan mitigasi risiko. Nah, kalau kita sekarang bicara yang lebih konkret ya, lebih konkret mengenai ketidakpastian itu. Katakanlah misalnya gini, kalau misalnya ini adalah hubungan antara perusahaan dengan perusahaan ya, swasta lah ya. Ada perusahaan yang memang dia memproduksi keripik tempe, misalnya ya, keripik tempe. Nah, keripik tempe itu bahannya apa sih? Ada tepung, ya kan? Kemudian ada tempenya sendiri, ada minyak goreng, ya kan? Nah, terus kemudian kalian tahu ya bahwa harga kedelai kan naik luar biasa. Tempe itu mogok. Nah, itu kan hal yang di luar perkiraan kan? Bahwa harga produsen tempe rugi dan mereka tidak mendapatkan bahan baku.
Kan dia nggak bisa memproduksi keripik tempe. Ya kepada siapa? Produsennya. Kalau kemudian produsen itu sudah mendapatkan order sekian bungkus keripik pada hari H misalnya, untuk misalnya katakanlah sudah mendapatkan order tempe keripik untuk ini, keripik tempe untuk perayaan tahun baru misalnya ya, ini contoh saja sih, biar kalian ngerti maksud saya. Tapi ternyata bahwa produsen tempe itu dia mulai mogok beroperasi waktu Januari. Dampaknya apa? Produksi keripik tempe itu nggak bisa memenuhi orderannya. Ya. Produsen yang kemudian mengharapkan ada bahan baku, orang yang sudah mengorder untuk baru juga terkena dampaknya. Untuk sesuatu hal yang kita tidak sebelumnya, gitu. Nah, kok kondisinya harus dilakukan oleh perusahaan? Mestinya perusahaan itu punya stok, sehingga tadi bahwa kemudian dia sudah membuat keripik tempe sebelumnya dan yang belum laku itu dia taruh di gudangnya, gitu. Dan kemudian soal biaya juga, kemudian dia mengandalkan stok tempe pada dibuat hari H, harganya. Tapi kalau dia sudah nyetok sebelum, kemudian sudah harganya masih harga lama, kalau kemudian ada kebijakan pemerintah boleh menaikkan harga, dia akan melawan harga bahan bakunya masih harga yang lama yang belum naik, tapi sekarang harga tempe, jadi dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar, gitu. Ya untuk Fathia, untuk Zia, sebenarnya gambaran itulah yang kemudian nanti ada teori baru namanya teori manajemen risiko. Bahwa setelah adanya supply chain management sebagai teori yang tersendiri, dan bahwa untuk melaksanakan supply chain management yang sudah tertata rapi secara sistem, ternyata masih ada hal-hal yang unsur manusia. Itulah yang kemudian ada konsep baru namanya manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu dihadapi oleh semua, bisa dari produsennya, bisa dari konsumennya. Ya bisa dua-duanya gitu maksud saya. Oke, itu jawaban saya ya. Iya, kalau tadi kan Bapak menyebutkan itu mitigasi dari sisi produsennya ya Pak. Kalau misalnya dari yang emang pesan dari mitigasinya berupa nyari penyedia dan lain, soalnya kan tadi ada kesepakatan secara hukum juga kan Pak, takutnya kan kalau misalnya nyari penyedia lain itu konsumennya itu mitigasi apa ya Pak? Nah gini, kalau dia sudah terlanjur melakukan kontrak, kemudian tahun barunya itu tanggal 1 Januari misalnya ya, jadi dia menunggu, dia sudah mengundang teman-temannya untuk makan siang misalnya ya. Di situ di salah satu nanti hidangannya adalah keripik tempe misalnya. Ini contohnya saja sih ya. Yang dia sudah order itu dia nggak bisa mensuplai karena dia tidak mendapatkan pasokan tempe. Lanjut. Jadi praktek sehari-hari maupun dalam praktek pengadaan barang dan jasa, sebelum kita melakukan tanda cek bahwa perusahaan itu nanti memang bisa mengirimkan barang yang kita order jumlahnya dengan waktunya. Jadi itu langkah pertama dulu. Sehingga kan nanti supply chain management itu kan lihat itu menjadi perhatian pertama dulu. Ada banyak penyedia yang tersedia di marketplace. Nah, kita lah yang paling tidak berisiko yang mana ya? Nah, bagi kalian nanti juga sama. Kalau kalian misalnya pernah akan bertransaksi online, kalian
adalah melihat review orang. Review itu nilai tertingginya 5 misalnya ya. Nah, kalau kemudian nilai dari perusahaan yang kalian akan masuk nilainya 3 dari 5, terutama untuk restoran misalnya, saran saya jangan diambil. Kalian nanti kalau misalnya akan mengambil, kalau kita bicara mengenai makanan ataupun hotel, kalian ambil hotel atau makanan, rumah makan yang reviewnya harus di atas 4. Jangan yang di bawah 3, yang di bawah 4. Ya. 4 pun kalau bisa sih kalian cari yang angkanya 4. Penyedia itu tapi kalau dia kompetensinya di bawah 4, itu berarti meragukan. Itu